Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah halaqah rahimahullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalamnya Bapak Haji Wasio dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian dan Shahibul Bait yang menyelenggarakan senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu bagian yang kita sering cita-citakan dan kita selalu dambakan, yaitu berkaitan dengan kebahagiaan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu pembahasan yang berkaitan dengan kebahagiaan itu bukan dicari. Ya, saya sering mendengar dan banyak sekali orang itu selalu menyebut-nyebut dengan golek bahagia kok angel, golek bahagia kok sulit gitu ya, mencari kebahagiaan kok sulit. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, salah satu yang saya sampaikan di dalam quote itu antara lain, jika kita selalu disibukkan bekerja keras untuk mencari-cari kebahagiaan, pasti tidak akan pernah diperoleh sampai kapanpun. Nah, ini satu pernyataan yang saya sampaikan ini adalah ketika orang itu sibuk, apapun yang dia lakukan, kerja keras sehari-hari, siang dan malam pun dilakukannya, tapi yang dia lakukan ini untuk apa? Mencari, mengejar-kejar namanya kebahagiaan. Maka orang yang seperti ini pasti tidak akan pernah memperoleh apa yang dia cari sampai kapanpun. Tetapi jika kita sibuk mencari kesenangan, itu akan lebih mudah diperoleh kapanpun dan dimanapun. Nah, ini suatu pernyataan yang salah satunya sering mirip ya, orang mencari kebahagiaan, ternyata yang dia cari ternyata justru kesenangan. Jadi orang menerjemahkan kesenangan itu dikiranya adalah kebahagiaan. Maka di situ saya perjelas, kebahagiaan itu sesungguhnya adanya di dalam diri, ya, di dalam diri kita. Yang itu, kebahagiaan itu sesungguhnya adalah tanpa susah payah. Kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang bergerak dengan susah payah. Kita tidak perlu mencari kemanapun, pasti akan mendapatkannya, kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu merupakan satu hal yang tidak perlu dicari-cari. Dan dalam bentuk itulah kita sering terlena. Ada salah satu ulama besar, ya, namanya Imam Hasan Basri, ya, Hasan Basri. Ada salah satu yang menanyakan kepada beliau begini, ya, ada salah satu jamaah itu mengatakan pada Imam Hasan Basri tadi, ditanya pada saat itu si jamaah tadi hilir mudik keluar dari rumahnya, kemudian masuk lagi, keluar lagi, dan kemudian oleh Imam Hasan Basri tadi ditanya, kamu tuh sedang ngapain gitu, kok keluar masuk dan di luar itu kamu bingungi gitu, kayak nginteri gitu ya. Lalu apa yang terus kemudian dijawab oleh orang itu, saya itu ada sesuatu yang hilang, hilangnya itu di rumah, terus kemudian saya cari di luar gitu. Saya cari di luar, yang di luar itu karena di luar itu terang beneran ya, kita tahu kalau namanya siang itu kan pasti siang hari, posisi malam hari beda ya. Artinya di siang hari itu di luar terang beneran. Terus kemudian ditanya lagi, lah kenapa kamu hilangnya di dalam rumah, kenapa kamu carinya di luar? Nah, karena di dalam rumah gelap.
Ini kan pertanyaannya dijawab dengan sepele, gelap. Nah, itulah yang kemudian dia sampaikan bahwa hidupmu itu sesungguhnya ya seperti itu. Kita ini sering mencari sesuatu yang sesuatu itu bukan ada di luar, tapi kita ini mencari-cari yang ada di luar. Ya ini kan akhirnya kan bakal ketemu. Makanya tadi saya sampaikan di sini di dalam quote itu, kapanpun seseorang itu mencari-cari apa yang dinamakan kebahagiaan, nginteri di luar, mau cari apapun gitu ya ora ketemu namanya kebahagiaan. Nah, oleh karena itu kalimat yang ada di dalam quote ini saya teruskan, sedangkan kesenangan itu keberadaan di luar diri kita, Bapak Ibu. Jadi kesenangan itu adanya di luar diri kita. Oleh karena itu kesenangan dapat diperoleh jika kita berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Coba contohnya. Yang namanya kesenangan itu contohnya apa? Makan. Makan itu adalah adanya di luar diri kita. Rasa makanan enak atau tidak, itu kan karena ada barang yang masuk atau makanan yang masuk ke mulut. Itu kan sesuatu yang dari luar. Bapak Ibu memenuhi hasrat apalagi ketika selain makan? Nonton film, nah, di luar lagi. Sandang. Memakai baju. Tanaman. Nah, kesenangan tanaman, semuanya di luar. Wagiman. Wagiman lagi gila tanaman ya. Wali kota atau wanita ya. Kalau dulu wali kota, wagiman itu. Pak Eri itu kan wagiman. Wali kota gila tanaman. Nah, jadi yang namanya kesenangan itu selalu adanya di luar diri kita. Tidak ada kesenangan yang ada di dalam diri. Maka tadi saya menyebutkan kebahagiaan itu adanya di dalam diri. Jadi mau dicari-cari di luar nggak akan ketemu. Itulah yang seringnya kita tersesat mencari kebahagiaan. Maka dari itu banyak orang nggak ketemu bahagia itu apa. Nah, terus saya teruskan lagi di sini. Hati-hatilah dalam mengejar kesenangan, karena kesenangan itu ada batasnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kesenangan itu pasti ada batasnya. Jangan melampaui batas, karena kesenangan yang di luar batas pasti membuat kita susah dan menderita. Itu. Kesenangan itu contohnya ya ini makanan, contoh paling gampang itu. Bapak Ibu, kesenangan itu adanya di luar dan kita mencari kesenangan pasti untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Betul nggak? Kita pakai gitu loh. Kita arahnya ke akuannya. Nah, maka kalau saya senang makan, makan saya itu terbatas. Ya, makan saya itu terbatas. Kemampuan seseorang untuk memegang uang itu juga terbatas. Ya. Bapak Ibu tangannya coba misalnya kasih uang banyak, piye lihatnya kalau gatel. Karena apa? Kemampuan orang ini untuk memanage uang yang ada di dalam dirinya, ya itu tadi bisa dikatakan Mbak Uni tadi gatel. Nah, jadi itu kesenangan pasti ada di luar kita. Kita senang dengan mobil, ya itu mobil di luar kita. Kita senang pakaian di luar kita. Kita senang tas ada di luar kita. Kita senang dengan orang ada di luar kita, ya kan? Bukan senang pada dirinya, tapi senang dengan orang lain. Nah, maka ingatlah manusia itu diciptakan Allah untuk bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu Allah ciptakan paketnya adalah paket kebahagiaan. Jadi kalau manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan sekarang ini Bapak Ibu kok nggak bahagia, itu berarti kita salah dalam memahami kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk bahagia. Loh, kenapa demikian? Kok Allah itu menciptakan manusia itu bukan untuk apa-apa? Maksudnya untuk bahagia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu untuk apa? Untuk kebahagiaan siapa? Yang diciptakan. Jadi untuk kebahagiaan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menciptakan segala sesuatu manusia ini dalam bentuk paket ibadah? Yang kita bisa lihat begini. Manusia
diciptakan Allah itu dengan segala apa yang Allah lengkapi dengan dirinya ini, perangkatnya diantaranya Allah sudah lengkapi macam-macam. Namanya orang biar bahagia kasih petunjuk, ya kan itu. Kasih petunjuk, kasih peringatan-peringatan, kasih sistem yang semuanya agar semua manusia itu bahagia. Nah, contoh, Bapak Ibu bisa makan dengan enak. Itu dalam keadaan manusia biar hidupnya bahagia. Manusia kebutuhannya diberi semuanya, dijamin oleh Allah. Siapapun makhluk yang di muka bumi oleh Allah dijamin. Jadi kebahagiaannya di situ. Nah, contohnya yang lain lagi adalah Bapak Ibu, ketika yang namanya manusia itu sudah dijamin, maka Bapak Ibu pasti akan menjadi tenang dirinya. Misalnya contohnya gini, Bapak Ibu kalau sakit kan biayanya mahal. Agar supaya orang tidak resah, orang tidak susah, maka ada penjaminan kesehatan. Ya kan? BPJS misalnya. Kan jadi tenang, misalnya sakit, oh aku BPJS, isi rada ayem, tenang. Bahagia itu berkaitan dengan ketenangan. Jadi tidak akan pernah orang itu bisa disebut dengan bahagia kecuali hanya tenang, ya. Jadi bahagia itu adalah ketenangan. Kalau orang itu tidak tenang, hidupnya tidak akan pernah disebut dengan bahagia. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, di dalam Quran itu ada ayat yang ayat ini disebut berulang kali, ya. Berulang kali ini untuk menjelaskan bahwa manusia itu agar bahagia. Agar bahagia itu seperti apa, gitu loh. Bagaimana orang itu agar bahagia? Nah, di sini adalah ayat yang saya sebutkan, diantaranya ini Quran surat Al-Baqarah 189. Dan ayat yang saya petik dari ayat surat Al-Baqarah di 189 ini, kalimat ini diulang tidak hanya di surat Al-Baqarah, tapi ada di Ali Imran, ya. Kemudian ada di mana ini? Al-Maidah ayatnya 35, Bapak Ibu bisa baca nanti. Kemudian ayat 90 di Al-Maidah juga ayat 100. Kemudian di Al-A'raf ayat 69, Quran surat Al-Anfal 45. Dan ini diulang dengan banyaknya ini ada 11 kali pengulangan Bapak Ibu. Berarti ketika ada ayat yang sama diulang berkali-kali, pasti ada sesuatu yang ditekankan oleh Allah, diminta untuk diperhatikan. Ya. Contohnya di dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan. Fabi ayyi ala'i rabbika. Ini terus diucapkan berkali-kali. Ya, 31 kali. Nah, kenapa itu? Mesti ada sesuatu yang istimewa di situ. Nah, kalimat ini wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, jadi kalimatnya adalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang beruntung. Makanya kalimat tuflihun itu dua makna, beruntung, bahagia. Siapapun yang beruntung itulah bahagia. Siapa yang bahagia? Orang yang beruntung. Kan begitu. Gimana Bu? Parameternya apa? Beruntung itu. Tidak ada sedikit pun yang namanya kerugian di dalam dirinya. Kerugian itu gimana misalnya? Membuat dirinya celaka. Membuat dirinya itu jadi orang bingung. Membuat dirinya menjadi orang yang galau, gelisah, stres. Itu parameternya. Karena parameter beruntung itu, Bapak Ibu contohnya gini. Kalau Bapak Ibu punya uang di dompet, ya, uangnya banyak dengan uangnya sedikit, Bapak Ibu milih uangnya yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Nah, banyak. Tenang kok. Oke, jadi tenang toh? Jadi tenang toh? Oke, sekarang gini. Ketika uangnya banyak, maka pikiran berikutnya adalah nak arep maem, mesti Bapak Ibu mikirnya berkali-kali dan mikir. Mikirnya apa? Iki aku makannya ning ndi ya? Pilihnya di mana, menune apa, mesti banyak titik-titiknya. Tapi kalau dompetnya isinya sedikit, pilihannya mau nggak mau satu hal.
Apa itu? Angkringan. Nah, cukup kan itu. Sego Sego kucing wis ora ana liyane wis mantap kan gitu. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira orang yang punya harta banyak itu bukan berarti dia itu enggak, malah justru tenang. Jangan dikira. Ya itu tadi contoh yang paling gampang. Karena dia dipaksa untuk berpikir macam-macam. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Orang yang dia duitnya pas-pasan, ya dia cuma apa yang bisa dia pilih? Ya pilihannya sempit toh. Nggak banyak berpikir yang aneh-aneh. Coba yang terjadi kalau uangnya banyak. Pikirannya aneh-aneh, gerangsang ini semuanya itu. Orang yang orang begadang. Itu. Masuk rumah makan masuk semua. Iya. Kan itu, karena kita kuasa untuk itu dan mau macam-macam akhirnya. Terus belanja tanaman. Belanja tanaman yang tidak diperlukan itu dibeli, kan itu. Nah, makanya ini ada kalimat yang di surat ini, bertakwalah. Nah, kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu kenapa sholat Jumat saja wajib yang namanya khotib menyebut itu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu artinya mengulang-ulang di tiap Jumat dan itu wajib. Kalau enggak disebut batal Jumatannya, khotibnya rasa. Kan gitu. Sehingga yang namanya takwa, bertakwalah, agar berarti kepentingan takwa itu tidak lain adalah untuk bahagia, untuk menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu beruntung dapat yang namanya undian rumah misalnya, ya, dapat rumah mewah, tapi Bapak Ibu itu aslinya randidit, itu menurut Bapak Ibu untung atau enggak? Gimana Pak Sur? Cari uangnya kan repot toh. Cari uangnya repot. Nek arep bayar pajaknya karena dia ditanggung oleh si penerima. Pajaknya randidit aku nggak mau bayar. Iya. Ratusan juta. Belum lagi kalau dia punya rumah itu posisinya dia harus pajak PBB-nya mahal. Betul nggak Pak? Iya betul Pak. Nah, artinya apa? Itu sepertinya beruntung, ning malah buntung. Betul nggak? Nah, ini salah satunya orang yang beruntung bahagia itu, ya dia beruntungnya lengkap. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia kerepotan. Ya. Itu yang dimaksud dengan kalau kita bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, dari penjabaran dari ayat itu tadi, yang namanya bertakwa ini merupakan rangkaian ayat untuk mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bahagia, kita tak pernah bisa menggapai kebahagiaan itu di dalam hidup ini kalau kita menjadi manusia yang ora taat. Kalau nggak taat itu pasti tidak bahagia. Orang tua punya anak, anaknya kandhani ranggugu, kan nggak taat. Kira-kira anaknya tadi yang tidak taat hidupnya bahagia nggak? Ngeyel karo orang tua, karena orang tua. Ini kan orang sudah dikatakan durhaka. Kira-kira menjadi bahagia nggak hidupnya? Saya yakin nggak akan bahagia. Karena ridho dari orang tua, Allah akan ridho. Kan gitu. Allah akan ridho kalau orang tuanya ridho. Ridho itu artinya menerima. Nah, ini ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Salah satunya pertanyaan dari salah satu jamaah itu bertanya pada saya gini. Kalau ada suatu ketika orang itu berbuat jahat, berbuat maksiat, perbuatan tersebut itu terjadi, itu diizinkan oleh Allah atau tidak? Pertanyaan itu jawabannya gimana Bu? Bu Nuri, ada orang berbuat maksiat, perbuatan maksiat ini diizinkan Allah apa tidak? Diizinkan. Terjadi lah. Nah, jawabannya betul tak? Nah, artinya jawaban itu saya jawab yang namanya suatu peristiwa yang itu sudah terjadi namanya diizinkan oleh Allah. Lalu ada pertanyaan berikutnya ditanyakan ke saya itu. Kalau orang itu dalam keadaan diizinkan Allah, lalu apakah Allah ridho? Belum tentu. Nah, jawabannya
Kalau orang itu berbuat sesuatu diizinkan Allah, segala yang diizinkan Allah itu belum tentu Allah ridho. Karena izin diizinkan tidak sama dengan diridhoi. Paham nggih? Iya. Nah, jadi kalau orang itu dalam keadaan Ridho itu. ridho, Gampang. jadi posisi orang itu tidak semuanya yang terjadi diizinkan Allah itu Allah ridho. Makanya segala hal yang terjadi kita perlu ada ridho Allah. Nah, lalu orang agar supaya bahagia itu tadi saya katakan orang yang bahagia itu letak bahagia adalah di kolbu, di hati. Hatinya bagaimana? Hatinya tenang. Ya, hatinya tenang. Maka tadi kalau orang itu menyebut senang, senang itu adanya di luar diri kita. Maka kondisi antara di luar dan di dalam tadi jangan dicampur. Jangan dicampur. Sekarang gini Bapak Ibu. Kalau kita itu mendapatkan kesenangan, apakah kesenangan yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang pasti membahagiakan? Nah, ini namanya ada di luar, apakah di dalamnya itu ada sebuah kebahagiaan? Kan enggak? Nah, jadi contohnya tadi, orang yang dalam keadaan di dalam dirinya ada sebuah kegelisahan, padahal dia adalah di luar dirinya melimpah ruah hartanya misalnya, melimpah ruah perhatiannya. Namanya perhatian kan dari luar, ya, diperhatikan orang-orang di sekitarnya, dikasihani oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi orang yang diperhatikan, orang yang diberi banyak hal tadi, tapi di dalam dirinya kok merasa bahwa dirinya itu mengalami tadi kegelisahan, kegalauan, seperti ada satu hal yang dikejar-kejar di dalam dirinya. Itu sudah namanya enggak bahagia. Kalau ada orang mengatakan gini, kok saya tersinggung, itu berarti kan sesuatu yang ada di luar dirinya itu adalah tidak menyenangkan. Karena tadi yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dari luar tadi, maka dia akan senang. Yang tidak sesuai dengan dirinya, yang ada di luarnya, maka ketidaksenangan akan terjadi. Kebencian akan muncul. Betul atau tidak? Maka dari itu, orang yang bahagia adalah segala hal yang terjadi, apapun kondisinya, diri seseorang tadi tetap tenang Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan itu di dalam keadaan apapun orang akan bahagia, tenang. Contohnya misalnya, ada orang mengatakan hal yang buruk tentang dirinya di depannya, ya, berhadapan gitu. Nah, itu dalam keadaan seperti itu dia tetap tenang, nggak ngefek. Ya, itu yang namanya orang bahagia. Nah, sedangkan kalau ada orang yang masih mengejar-ngejar kesenangan, mesti mengejar-ngejar yang di luar dirinya. Aku itu seneng kalau ada orang memperhatikanku. Maka kalau orang tidak memperhatikanku, aku gak seneng, aku sengit. Kan gitu. Sehingga orang yang namanya mencari sebuah kesenangan, selalu yang terjadi dia stabilitas emosinya, stabilitas jiwanya menjadi lebih goncang, mudah sekali goncang. Harta susut sitik wewes bingung, ya, berkurang sedikit, kehilangan sedikit apa yang dia ada sudah bingung. Maka orang-orang yang dia mencintai seseorang, ya, senang terhadap orang di luar diri, ya, dia diambil orang yang dicintai tadi sudah limbung nanti. Betul atau tidak? Ini namanya mencari kesenangan, beda dengan mencari kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan di luar ini tidak sesuai yang diharapkan, dia tetap tenang. Nah, tenang inilah sebagai bagian dari itulah kalau orang-orang itu tetap bertakwa, itu akan memiliki seperti itu. Nah, sekarang ini apa saja sesuatu yang namanya takwa ini untuk menjelaskan tentang kebahagiaan itu. Kenapa kok kalimat yang namanya di surat yang tadi diulang-ulang ini ya, wattaqullah. Jadi perintah takwalah, ya, bertakwalah. Kok ini kaitannya dengan bahagia? Maka yang pertama, bahagia ini kalau orang itu taat yang pertama adalah ketika orang itu sabar. Jadi sabar menjadi salah satu bahasan pertama untuk orang yang bertakwa. Takwanya inilah dia akan menjadi orang yang
berperilaku sabar. Kalau ada orang yang nggak sabar, berarti dirinya belum bisa takwa, belum bisa taat sama Allah. Ini parameternya. Nah sekarang sabar itu pengertian bahasanya seperti apa? Definisi pengertian dalam bahasa. Namanya sabar adalah menahan atau mengendalikan diri. Itu bahasa menurut pemahaman pengertian arti kata sabar. Nah kalau menurut syariat, sabar itu mengendalikan di dalam dirinya ini ada tiga hal yang bisa dia kendalikan. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan pada Allah. Nah kan, jadi ketika kita taat pada Allah dalam melaksanakan ketaatannya itu dilakukan dengan penuh kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam bagaimana menahan dirinya dalam perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Sing dilarang enggak aku kerjakan dalam bentuk apa? Yaitu aku melakukannya dengan kesabaran. Nah, sedangkan yang ketiga adalah sabar dalam hal apa? Ya, ketaatan dalam bentuk menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Jadi kalau orang itu dalam keadaan sabar itu kondisi tiga hal ini secara syariat. Ketika menjalankan perintah Allah, sabar. Tindak haji itu dalam keadaan menjalankannya penuh kesabaran. Maka dalam kondisi beribadah haji, dia tidak kemudian di sana yang penting ngidak iki yang penting ndemok Ka'bah gitu. Kan itu sebuah ketidaksabaran. Iya. Oh, nyenggol sana nyenggol ini dalam keadaan ngesuk. Nah, ini nih. Bisa susuane. Nyokot barang nyeneng. Nah, ada yang keplenet barang kan gitu ya toh. Jadi amarah, jadi tidak sabar, menjalankan ibadah sholat kesusu, ya toh, kesusu. Nah, ketidaksabaran lagi, menjalankan ketaatan Allah dengan keburu-buru. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah itu ya seperti itu. Tapi kalau kondisi memaksa seperti itu bagaimana? Memaksa yang mana, Bu? Kesusu itu tadi. Kesusu itu dalam arti contohnya misalnya kita di Raudhah atau di Jil Ismail enggak bukamu makanya itu yang nyusu-nyusu itu namanya tidak sabar. Karena ketika prinsip orang sabar adalah surat yang menjadi salah sabar ya. Iya, yang sholat kalau dia ternyata tetap tenang aja, nah, dia orangnya sabar. Diusuk-usuk ya tetap dia, diusir-usir ya tetap dia tenang aja. Namanya sabar. Ya, tapi dia tidak melihat aspek lingkungan di mana ini harus gantian. Gitu loh, maksudnya kita itu melaksanakan itu enggak lama-lama gitu loh, tapi tetap mencari keafdolannya sendiri. Iya. Nah, itu yang beda gini, Bapak Ibu, ada kondisikan itu. Gini. Untuk menjawab sebuah pertanyaan Bu Fitri tadi, pengertian tentang segala sesuatu itu kalau untuk bisa Bapak Ibu pahami gini, 4 tambah 4 itu hasilnya berapa? 8 toh? Itu sebuah kepastian. 4 tambah 4 8. Itu matematikanya, logikanya begitu. Tapi nek 8 ini bisa 5 tambah 3. Nah, sekarang gini. Itu satu hal yang namanya logika itu ada satu peristiwa gini. Seseorang ya, dia itu mengatakan pada temannya 4 tambah 4 itu 8. Nah, karena dia diajari gurunya adalah 4 tambah 4 8. Dan itu logis dan benar adanya. Lalu yang berikutnya ada orang yang kemudian ngomong, enggak, 4 tambah 8 itu 9. Kan jadi padu tuh. Padu elek-elekan dan akhirnya gini, sampai bersumpah. Loh, kamu kok iso ngomong 8? Lah aku tuh ngomong 8 karena aku ini di guru. Ono dasare aku iki. Nah, terus dia kuwi sing ngomong kan gurumu, kowe iki kan muridé. Kualitasmu dengan gurumu kan berbeda. Nah, iso wae kowe keliru memahaminya. Nah, gitu toh. Ayan. Nah, yang berikutnya apa yang terjadi berikutnya? Pada saat dia sampai akhirnya hanya debat kusir, dah gini aja. Sekarang kalau memang kamu itu betul namanya 4 tambah 4 itu 8 dan gurumu ngomong begitu, maka aku rela, kepalaku dipenggal. Oh, sampai begitu dia. Sing 4 tambah 4 jadi 9 tadi ngeyanya sampai sumpahnya begitu.
Terus yang dia yali, kemudian dia ngomong, oke, ini nak guruku nanti orang ngomong 4 tambah 4 kok ora dadi 8, maka jabatanku aku lepas. Nah, dia ngomong gitu. Podo yali itu, podo argumen itu. Nah, akhirnya wes saiki ning nggone guruku, kan gitu. Akhirnya datanglah ke gurunya. Apa yang terjadi berikutnya? Pada saat dia datang ke gurunya, dia menyampaikan, ini loh Pak Guru, ini tuh begini-begini. Alur ceritanya dia sampaikan. Nah, terus gimana menurut Pak Guru? 4 tambah 4 itu 8 atau bukan 8? Nah, jawabannya apa? Ketika ngerti udur-udurannya resikonya adalah seperti itu, maka gurunya ngomong begini. 4 tambah 4 itu 10. Bisa ya? Mak lenggong. Ini guru ini gek-gekan iki. Dadi pikun apa ya? Oh, padahal ini gurunya ini setiap kali dia murid ini adalah orang yang rajin pada datang ke dia. Apa-apa mesti tanya dan ngikuti. Dia sampai heran. Terus kemudian si orang yang tadi ngotot 9 tadi untuk dipenggal, kan dia akhirnya nggak dipenggal toh. Loh, bener toh? Ternyata bukan 8 toh. Berarti aku lolos dari apa yang aku janjikan. Nah, terus sekarang kamu kan mengatakan nak ora 8, kowe melepas jabatan toh? Ayo, jabatanmu harus dilepaskan. Nah, akhirnya dilepas. Akhirnya dia kalah toh. Lalu apa yang terjadi? Pada saat orang itu sudah pergi, dia kemudian ngomong sama gurunya. Pak Guru, saya ini untuk belajar dengan Pak Guru itu sudah lama. Kok bisa 4 tambah 4 itu kok bukan 8? Kok malah 10? Nah, kan pertanyaan itu kan menjadi sesuatu yang mendongkol loh. Terus langsung dijawab ini. Sekarang saya tadi mendengar ceritamu seperti itu. Mana yang lebih berbahaya ketika aku menyebut 8 atau 10? Kalau aku mengatakan 8, ada nyawa melayang. Tapi kalau aku nyebut 10, cuma jabatan yang melayang. Betul apa tidak? Nah, artinya di sini sebuah kebenaran, tetapi harus perlu ada satu kebijakan. Betul nggak? Jadi kalau kita bicara syariat, tadi syariat ya, bicara sesuatu yang syar'i, maka yang syar'i tadi adalah hukum ketetapan kebenaran absolut menurut kita. Tapi ini perlu ada satu kebijakan. Kebijakannya apa? Yaitu tadi, kalau jenenge salat khusyuk ya sing suwi ya sampai bener tumakninah suwi. Tapi ini di lingkungan yang tidak memungkinkan orang untuk itu. Maka ada rukhsah. Betul apa tidak? Coba sekarang gini. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya. Tertulis secara syar'i kebenarannya, validitasnya 100%. Karena tertulis di Quran. Makan daging babi itu haram. Jelas? Haram. Yang berikutnya adalah, coba kalau orang itu dalam keadaan di hutan, lalu posisinya hanya ada babi yang bisa dimakan. Nah, jadi yang haram tadi bagaimana? Jadi halal. Asal tak berlebih. Nah, asal dimakan di situ selesai, pulang dia. Tidak boleh dibawa balik. Nah, itu artinya sama tadi. Ketika kita itu melakukan sesuatu dengan cepat, cepatnya itu ada darurat. Seperti itu tadi termasuk wilayah darurat. Nah, maka ketika orang itu dalam keadaan sholat yang dia harus cepat, tidak seperti biasanya, lihat kondisional. Ya, soalnya selangga saya tidak. Nah, saat diinjak-injak bisa terbunuh, karena diinjak-injak bisa mati. Iya, mati. Iya toh? Apalagi di Hijri Ismail itu. Iya. Loh, yang terakhir kemarin itu saya nggak bisa sujud. Saya isyarat saja sujudnya gitu. Iya. Jadi itu kan secara syar'i enggak toh? Enggak dapat. Tapi itu adalah satu kebijakan yang itu ada rukhsahnya. Depannya itu ada orang sholat sujud sih. Nggak bisa. Enggak sama orang yang itu boleh enggak baik jalan. Iya. Nah, iya itu. Iya. Wah, ditendang. Maka sabar tadi konteksnya itu tadi 3 hal tadi ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari apa yang namanya perintah
larangan tadi, ya. Nah, yang ketiga ujian. Maka itu 3 hal ini. Maka orang kalau sudah bisa sabar dalam hal itu bagian dari orang yang bahagia. Takwa seperti itu. Yang berikutnya adalah syukur, Bapak Ibu. Nah, jadi syukur adalah secara bahasa syukur ini menyingkap atau al-kasfu. Nah, al-kasfu itu menyingkap atau membuka. Maka lawan katanya menutup. Sehingga kalau ada istilah kafartum, kufur, itu adalah menutup. Kufur nikmat. Jadi kafir, menutup. Sehingga kalau adanya syukur itu membuka. Jadi kalau ada orang itu bersyukur, maka membuka diri. Membuka diri, makanya ada orang menyebut berterima kasih. Menerima. Coba Bapak Ibu kalau diberi, diulung kayak gini, Bapak Ibu diam aja, barang mesti jatuh. Tapi kalau kita itu diulungi gini terus kemudian kita membuka diri tangannya kita, maka barang kita akan kita terima. Jadi bersyukur adalah kemampuan seseorang untuk membuka dirinya untuk diberi masukan. Bersyukur, diberi sesuatu, menerima. Nah, dengan demikian syukur itu adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa adalah syukur. Orang yang tidak bisa pernah bersyukur, orang itu tidak bertakwa. Nah, jadi takwa itu implementasi derivasinya adalah rasa syukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian syukur ini ada yang lebih luas lagi. Jadi mengakui dan meyakini bahwa segala apa yang kita peroleh itu adalah dari Allah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, kita memperoleh apapun, segala nikmat itu adalah datang dari Allah. Segalanya, apapun ya. Jadi kalau orang yang bersyukur itu melihat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, mendengar sesuatu, itu segalanya dari Allah. Itu nikmat dalam bentuk seperti itu. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa begini pasti bahagia. Nah, kan bahagia itu ada di dalam dirinya. Maka Bapak Ibu ketika kita bangun tidur kemudian buka mata, oh tahu ini di kamarku, oh ini jam semene. Itu pada posisi alhamdulillah. Bapak Ibu nggak kemana-mana, posisi masih di tempat, tapi Bapak Ibu bahagia. Karena apa? Merasakan betapa nikmatnya bangun tidur. Ya. Omai dhewe nah. Orang semacam ini kita bisa rasakan adalah bahagia luar biasa. Itulah orang yang bertakwa. Jadi taat kepada Allah dalam hal apa? Menerima segala sesuatu yang Allah karuniakan adalah sesuatu yang membuat dirinya nikmat. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu bangun tidur, yang dia begitu bangun ada nikmat, ini ora dia gape, nggak digape itu ora direwes, nggak diperhatikan. Pasti orang ini mikir yang lain. Betul atau tidak? Bangun mesti sing dituju yang lain, yang di luar dirinya. Kalau orang yang selalu kembali kepada di dalam dirinya, itulah orang-orang yang tadi saya sebutkan bahagia itu ya kembalinya ke kita, ya ada di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, bahagia itu dalam bentuk takwa, yaitu menyangkut kaitannya dengan ketika seseorang itu takwa, implementasinya adalah selalu ingat Allah. Jadi kalau orang itu tidak pernah sedikit pun ingat Allah, pasti nggak akan pernah bahagia. Ya, siapapun orangnya, termasuk kita, walaupun kita sering ngaji, walaupun kita itu sering sholat, tapi nggak ingat Allah, tak pernah bahagia. Karena mengingat Allah ini namanya zikrullah. Sehingga kalau ada orang sholat, kok dia belum bahagia, maka dia belum sholat sebetulnya. Dia hanya melakukan gerakan sholat. Kenapa sebabnya? Karena sholat itu adalah zikir yang paling besar. Ya. Coba kalau Bapak Ibu saat khutbah mau berakhir, wala zikrullahu akbar. Kalimat khotib. Ya. Jadi zikir yang paling besar itu sholat. Dalam keadaan orang itu ingat Allah adalah zikrullah. Ingat Allah ini
Maka salah satu di dalam Quran surat Al-Anfal ayatnya 45 di sini artinya, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi bahagia. Jadi kalau orang itu berbahagia, selalu di benaknya terucap, terfikir ada kalimat Allah. Kalau itu tidak ada, itu yang terjadi, kita tak akan pernah ketemu bahagia. Maka ada di dalam Quran surat yang berbeda, ya, untuk menjadi ingat Allah tadi menjadi tenang. Makanya di Ar-Ra'd, jadi surat Ar-Ra'd itu ayatnya 28 dikatakan ingatlah hanya dengan, kalimatnya adalah hanya dengan. Berarti satu hal, satu-satunya, ya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau kita itu hanya dengan, berarti yang lainnya enggak ada. Hanya dengan harta maka kamu menjadi bahagia, enggak ada. Hanya dengan dia kamu akan bahagia, enggak ada. Tapi hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita selalu zikrullah, ingat Allah, hati akan tenang. Tenang adalah bahagia. Dan bahagia itu yang terjadi pada seseorang, itulah yang nanti bahagianya dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat. Kenapa sebabnya? Karena bahagia dunia itu Bapak Ibu hidup di dunia tidak dalam keadaan merasakan penderitaan, walaupun seolah orang lain melihat itu adalah penderitaan. Ya, panas, tempatnya panas. Orang pergi haji itu mesti panas. Tidak ada orang mengatakan di tanah suci itu panas. Tapi di tempat yang panas dia tidak kepanasan. Ya, dia tidak ngerewes, namanya panas. Nah, ini namanya kebahagiaan. Tidak dihiraukan. Nah, itu. Keempat, menjauhi prasangka. Ya, jadi taat kepada Allah, bertakwa itu adalah menjauhi prasangka. Di antara penyebab orang itu tidak bahagia itu mesti suudzon. Maka kalau kita itu ada pikiran negatif, Bapak Ibu, apapun ya, sedikit pikiran negatif, kebahagiaan terkikis. Ya, sedikit aja negatif, maka itu terkikis. Maka ketakutan-ketakutan, adanya sebuah kecemasan-kecemasan itu kan buruk sangka. Berburuk sangka berarti ketidaktaatan. Karena ayatnya jelas bahwa di dalam Quran surat Al-Hujurat, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kalau kita itu tidak menjalankan ayat ini berarti tidak taat. Tidak taat berarti tadi prasangkanya sering negatif. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan sebenarnya masih ada, cuma waktunya nanti nggak cukup. Ya. Saya kira itu dulu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa amalkan bersama dan senantiasa mendapatkan kemampuan dari Allah untuk bisa taat dan bisa dalam kondisi istiqomah selalu dalam keadaan bahagia. Demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?